Hai, selamat datang di Seni Pasar Modal. Kemarin kita udah ngebahas mengenai legalitas atau sudut pandang saham dari sisi Islamik. Yang belum nonton videonya, silakan nonton videonya di sini. Oke, lanjut. Sekarang step selanjutnya setelah kita membuka akun rekening adalah kita harus memilih emiten atau perusahaan yang akan kita beli tentunya kan. Tetapi ada 600 lebih emiten atau perusahaan yang listing di Bursa Efek. Oh iya, jadi bagi teman-teman yang belum tahu bahwa perusahaan yang listing di Bursa Efek sebutannya emiten. Jadi kalau misalkan saya sering sebut emiten, itu adalah perusahaan yang sering yang istilahnya yang listing di Bursa Efek kayak gitu ya. Nah, ada 600 lebih emiten yang listing di Bursa Efek. Gak mungkin kita cek satu-satu. Dengan kode sahamnya ada 4 angka mewakili nama emiten tersebut. Nah, gimana cara nyarinya? Oleh karena itu sebagai regulator, Bursa Efek udah ngebantu nih. Caranya yaitu dikelompokkan. Cara pengelompokan ini ada kriteria dan golongan-golongan tertentu. Kriteria dan golongan-golongan tertentu inilah disebut yang namanya adalah indeks. Jadi indeks adalah sekumpulan kelompok perusahaan atau emiten berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek. Ada 36 indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia sekarang. Apa aja? Mungkin kalau semuanya kita bahas sekarang satu persatu itu sulit. Jadi sebenarnya secara garis besar indeks itu terbagi menjadi 3. Ada indeks yang kategorinya umum, ada indeks kategorinya khusus yaitu syariah, misalkan secara Islamik, dan ada indeks kategorinya itu per sektor. Jadi ada 3 itu ya. Ada kategori umum, indeks kategori syariah atau berbasis Islam, satu lagi adalah indeks berdasarkan sektor. Jadi secara umum itu 3 klasifikasi besar. Di sini kita akan ngebahas indikator indeks secara umum aja yang biasa dan penting untuk pemula. Pertama adalah indeks harga saham gabungan. Secara deskripsi, indeks yang mengukur kinerja harga semua saham. Sekali lagi, semua saham yang mencatat di papan utama dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia. Maksudnya gimana? Jadi di sini ada papan utama dan papan pengembangan. Jadi papan Bursa Efek itu sebenarnya ada 3. Ada papan perdana, papan sekunder, dan papan tersier atau papan UMKM. Jadi untuk yang papan utama ataupun perdagangan perdana itu biasanya perusahaan-perusahaan yang ingin IPO ya, pengen IPO di Bursa Efek. Sedangkan terus perdagangan sekunder itu adalah yang biasa kita lakukan transaksi jual beli pada waktu reguler atau waktu jam bursa buka. Sedangkan papan tersier itu sebenarnya baru banget di bursa, program baru bursa itu UMKM. Jadi UMKM udah bisa listing di Bursa Efek kayak gitu, tapi belum begitu booming lah yang biasa kita kenal di papan sekunder maupun papan primer gitu. Jadi maksudnya indeks harga saham gabungan ini artinya kumpulan dari 600 lebih perusahaan tersebut, harganya di rata-rata nih. Setiap perjalanan per menit, per detiknya di rata-rata, misalkan ada yang 1000, ada yang 5000, ada yang 15000, itu semua di rata-rata hingga terbentuk titik tengahnya. Berarti ada 600, pembagiannya berarti 600 di jumlah keseluruhan dibagi jumlahnya. Itu titik rata-ratanya. Itulah indeks harga saham gabungan. Lalu yang kedua adalah IDX 80. Indeks yang mengukur kinerja harga dari 80 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Jadi IDX 80, ingat aja kata-kata 80, artinya 80 perusahaan. Itu mudah banget ingatnya. 80 perusahaan yang berfundamental baik menurut IDX. Terus ada berikutnya IDX 30, artinya
artinya 30 perusahaan. Ini pengertiannya, indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Artinya sama pengertian IDX 80 dengan IDX 30. Bedanya adalah listnya 80 dan 30. Jadi dari 30-80 mana bobot yang tergede menurut Bursa Efek, itulah urutannya gitu. Terus berikutnya adalah LQ45, indeks LQ45. Indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Ada kata 45, ingat aja 45 perusahaan. Sedangkan LQ itu artinya liquidity, artinya titik utama kategorinya itu emiten yang sering atau ramai diperdagang jual belikan. Kata LQ, liquidity itu ya. Jadi bukan beda-beda bobotnya. Kenapa nggak masuk 30 atau 45? Ada yang nggak masuk IDX. Misalkan LQ45 ada perusahaan A, tapi nggak masuk di IDX 30, nggak masuk di IDX 80. Kenapa? Karena LQ45 itu ada liquidity, itu bobot terbesarnya di kata-kata itu. Oke, camkan. Selanjutnya adalah Kompas 100. Ingat, Kompas 100 artinya 100 perusahaan yang memiliki likuiditas baik dan kapitalisasi pasar yang besar. Indeks Kompas 100 diluncurkan dan dikelola bekerja sama dengan perusahaan media Kompas Media Group, Gramedia Group, penerbit surat kabar harian Kompas. Nah, jadi ini Kompas 100 berarti bukan dari pihak Bursa Efek, tapi ini bekerja sama dengan pihak Kompas mengeluarkan list 100 perusahaan yang berkapitalisasi besar dan likuiditas baik kayak gitu. Selanjutnya Bisnis 27. Artinya indeks yang mengukur kinerja harga dari 27 saham yang dipilih oleh Komite Indeks Bisnis Indonesia. Indeks Bisnis 27 diluncurkan dan dikelola bekerja sama dengan perusahaan media PT Jurnalindo atau Aksara Grafika, penerbit surat kabar harian Bisnis Indonesia. Nah, ini sama aja nih, Bisnis 27 artinya 27 perusahaan. Dan yang terakhir menurut saya yang penting itu adalah Sri Kehati. Sri Kehati sama Pevindo sebenarnya. Sri Kehati dia. Indeks Sri Kehati. Indeks yang mengukur kinerja harga saham dari 25 perusahaan tercatat yang memiliki kinerja yang baik dalam mendorong usaha berkelanjutan serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik atau disebut sustainable and responsible investment. Sri Indeks Sri Kehati diluncurkan dan dikelola bekerja sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, Yayasan Kehati. Nah, khusus untuk Sri Kehati ini saya pengen tension sedikit bahwa indeks ini udah mulai bergerak. Jadi perusahaan-perusahaan itu tidak hanya berlandaskan terhadap good corporate governance atau GCG, tetapi sekarang udah tambah satu indikator lagi, yaitu adalah lingkungan hidup. Makanya saya seringkali itu mengcompare antara indeks LQ45 dan sebagainya dengan Sri Kehati. Semua apa yang saya pilih harus masuk di Sri Kehati juga, kayak gitu. Kenapa? Kalau kita nggak masuk di Sri Kehati itu sangat riskan terhadap yang namanya boikot terhadap lingkungan hidup gitu, artinya mencemari lingkungan dan sebagainya gitu. Jadi kalau pilih perusahaan untuk jangka panjang, selain masuk di indeks LQ45, Kompas 100 ataupun indeks 30 juga masuk dalam indeks Sri Kehati. Terakhir yang akan saya bahas itu adalah Pevindo 25, yaitu indeks yang mengukur kinerja harga saham dari 25 perusahaan tercatat kecil dan menengah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi.
Indeks Pevindo 25 diluncurkan dan dikelola bekerja sama dengan perusahaan pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia. Nah, jadi udah dijelaskan kan, jadi ada berapa tadi tuh, Pevindo, Serika Hati, terus Kompas 100, IDX 30, lalu IDX 80, nah LQ45 dan 6 itu semua adalah berdasarkan kriteria, di mana ada 45, 30, ada yang 80 dan sebagainya. Yang semua itu sebenarnya termasuk dalam IHSG. Makanya terkadang kita hanya melihat secara IHSG untuk melihat kinerja atau performa dari suatu iklim perusahaan kayak gitu. Isu ini bakal bawa kemana? Karena apa yang terjadi di IHSG itu akan mencerminkan secara tidak langsung bagaimana iklim dari perusahaan atau sentimen investor terhadap perusahaan yang ada di Indonesia. Gitu. Jika IHSG-nya positif bertumbuh, maka otomatis sentimen investor ke Indonesia untuk perusahaan-perusahaan Indonesia itu baik. Artinya investor-investor ini akan menanamkan modal ke perusahaan-perusahaan tersebut biar perusahaan tersebut bisa mengelola untuk beroperasional dengan baik gitu. Oleh karena itu, biasanya IHSG ini atau indeks harga saham gabungan selalu menjadi acuan dari pertumbuhan portofolio, dari pertumbuhan atau kinerja dari para fund manager. Umumnya dikategorikan fund manager itu berhasil atau kinerja portofolio kita berhasil jika kita mampu melebihi pertumbuhan per tahunnya melebihi dari IHSG. Misalkan pertumbuhan IHSG 12%, jika kita mendapatkan 13-14% dalam setahun, artinya kita berhasil mengalahkan performa IHSG. Tetapi jika kita masih kurang dari 12%, itu masih dikategorikan bahwa ada yang salah dengan cara atau metode teman-teman dalam melakukan analisa, sehingga harus dievaluasi kembali agar metodenya cocok sesuai dengan profil resiko dari teman-teman semua gitu ya. Jadi kita udah belajar mengenai indeks tadi ya. Jangan lupa indeks ini penting, silakan teman-teman cari di bawah ini ada www.idx.co.id, cari aja di sini ataupun cari di Google, ketik aja jenis-jenis indeks saham, itu pun ada di sini. Jadi sangat-sangat mudah bagi teman-teman untuk mencari mau apa ya, sesuai dengan profil resiko. Pengen lebih safety, yaudah IDX 30. Pengen lebih middle lah, bisa pilih Kompas 100. Mencintai lingkungan, pilihlah Serika Hati kayak gitu. Jadi udah ada kategorinya. Tinggal yang manakah yang sesuai dengan profil resiko teman-teman, tujuan investasi teman-teman itu harus dievaluasi lagi. Saya pribadi, saya suka tadi udah dijelaskan mengcompare atau membandingkan antara IDX 30, IDX LQ4, IDX 30, LQ45 dan Serika Hati. Ini untuk invest jangka panjang ya. Kenapa? Saya berharap bahwa dengan masuk IDX 30, LQ45 serta Serika Hati, artinya perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik. Percayalah, manajemen yang baik pasti akan mencintai lingkungan. Saat manajemen tersebut tidak peduli terhadap lingkungan, maka bisa dipertanyakan ke depannya. Itu. Oke? Itu dicatat ya. Semoga menjadi insight buat teman-teman. Oke. Demikian untuk hari ini, sampai jumpa. Jadi ntar di next video berarti ini hari Jumat. Jadi waktu video ini posting Sabtu Minggu berarti Senin, kita akan ngebahas berikutnya mengenai jenis-jenis indeks, tapi indeks syariah ya, indeks syariah. Oke, jangan lupa subscribe, komen dan bunyikan lonceng. Thank you for watching and see you. Bye bye.